Pemerintah Tiongkok semakin menutup-nutupi situasi ekonomi Tiongkok yang sebenarnya. Partai Komunis Tiongkok sudah sejak lama berupaya untuk secara ketat mengendalikan informasi terkait kegiatan mereka. Bahkan sampai sekarang pun bukannya semakin kendur, tetapi semakin ketat. Selama tahun lalu, tampak PKT semakin tidak percaya diri, yang dapat dilihat dari kasus-kasus seperti otoritas Beijing membatasi publikasi mengenai informasi pengguna batu bara. Mahkamah Agung Tiongkok memutuskan untuk menghapus catatan hukuman para pembangkang politik dalam database dan menurunkan jumlah wisatawan asing yang masuk dan keluar daratan Tiongkok menurut sampai 50 kali lipat selama periode yang sama. Sampai tahun ini, Kementerian Pendidikan Tiongkok menghentikan hampir 300 proyek kerjasama dengan universitas asing. Perkembangan terakhir adalah bahwa dengan penerapan Undang-Undang Keamanan Data yang baru diumumkan oleh otoritas Beijing, perusahaan dan investor asing semakin merasakan kesulitan dalam memperoleh informasi dalam negeri Tiongkok, termasuk laporan-laporan mengenai persediaan umum dan informasi keuangan. Bahkan, beberapa pemasok yang menyediakan lokasi kapal di perairan Tiongkok kini telah berhenti berbagi informasi dengan pelanggan asing. Stephen Nagy, seorang profesor senior di Institut Politik dan Studi Internasional di Universitas Christian University, mengatakan kepada Wall Street Journal, selama ini Tiongkok adalah sebuah kotak hitam. Dia mengatakan bahwa hilangnya saluran informasi akan membuat lebih sulit bagi orang asing untuk memahami apa yang terjadi di Tiongkok. Kotak hitam ini menjadi semakin gelap, katanya. USJ melaporkan bahwa pebisnis dan analis politis percaya bahwa tuntutan untuk meningkatkan kerahasiaan itu bukanlah hasil dari sebuah kebijakan Tiongkok, tetapi kombinasi dari berbagai faktor, seperti respon terhadap pandemi, peningkatan perhatian terhadap keamanan data, dan lingkungan politik PKT yang skeptis terhadap dunia. Kontrol perbatasan yang ketat terkait dengan epidemi COVID-19, termasuk pembatalan penerbangan dan karantina penumpang selama berminggu-minggu, telah menyebabkan penurunan tajam dalam komunikasi tetap muka antara warga negara Tiongkok dengan dunia dan mengidentifikasi pemisahan atau decoupling mereka dengan dunia luar. Menurut data yang dipublikasikan oleh Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok, maskapai penerbangan hanya mengangkut sekitar 1 juta orang penumpang masuk dan keluar daratan Tiongkok dalam 8 bulan pertama tahun 2021. Sementara hampir 50 juta diangkut pada periode yang sama pada 2019. USJ melaporkan bahwa beberapa warga Tiongkok yang ingin berpergian ke luar negeri mengatakan bahwa pihak berwenang menolak untuk memperbarui paspor mereka atau mereka dibawa ke kamar untuk diajak bincang-bincang oleh petugas imigrasi di bandara yang mencoba untuk mencegah atau memperingatkan warga Tiongkok agar tidak pergi ke luar negeri dengan mengatakan bahwa pemerintah telah menginstruksikan mereka untuk minimalkan perjalanan ke luar negeri. Undang-undang tentang keamanan data yang mulai berlaku pada 1 September menetapkan hampir semua kegiatan terkait data harus diawasi oleh pemerintah Tiongkok, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pendistribusiannya. USJ mengutip ungkapan dari Jonathan Crompton, seorang pengacara Hong Kong di Railroad Porter Cumberland LLP, melaporkan bahwa sejak pengesahan undang-undang tersebut, perusahaan daratan Tiongkok menjadi semakin enggan untuk bekerja sama dengan perusahaan multinasional yang mencakup berbagai informasi mengenai data keuangan, perawatan kesehatan, transportasi umum, area strategis seperti infrastruktur, dan lainnya. Kuncinya adalah bahwa pihak berwenang tidak jelas tentang definisi informasi sensitif, sehingga membuat perusahaan Tiongkok berusaha cari aman karena mereka tidak tahu data mana yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada mitra asing. Seorang eksekutif perusahaan teknologi besar Amerika Serikat membenarkan bahwa perusahaan Tiongkok yang memasok kobalt dan lithium semakin enggan untuk berbagi informasi dengan pelanggan luar negeri. Bahkan beberapa banyak persediaan yang mereka miliki di gudang atau berapa banyak persediaan yang akan didaur ulang dan detail lainnya yang juga tidak lagi diberikan. Hal ini jelas mempersulit perusahaan asing untuk merencanakan produksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Salah satu database investasi dan pembiayaan Tiongkok yang paling banyak dikunjungi, Zero Repo Holding Inc., telah berhenti menjual datanya ke pelanggan luar negeri dan hanya terbuka untuk pengguna dalam negeri dan penggunaan internal. Steve Dickinson, seorang pengacara di Harrisburg Law Firm di Amerika Serikat, mengatakan bahwa salah satu kliennya yang perusahaan Amerika meminta perusahaan Tiongkok untuk memberikan laporan keuangan yang diaudit untuk menentukan apakah itu memenuhi ketentuan. Steve Dickinson, seorang pengacara di Harrisburg Law Firm di Amerika Serikat, mengatakan bahwa salah satu kliennya yang perusahaan Amerika meminta perusahaan Tiongkok untuk memberikan laporan keuangan yang diaudit untuk menentukan apakah itu memenuhi ketentuan pada segi kredibilitasnya. Kami mendapat penolakan dari perusahaan Tiongkok tersebut.
Alasannya bahwa ketentuan yang digariskan kebijakan Beijing tidak mengizinkan mereka untuk mengungkapkan laporan keuangan kepada pihak asing. Pada akhirnya, pelanggan Amerika tersebut terpaksa melakukan kerjasama dengan perusahaan Tiongkok tanpa dilengkapi informasi keuangan pihak bersangkutan.